Nah, ngobrol kali ini kita isi untuk sambil bagi yang berpuasa ngabuburit lah, menunggu waktu berbuka. Nah, ya bagi yang berpuasa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan dapat menjalankan ibadah dengan baik dan segala amal ibadah kita dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian izin juga untuk saya melaporkan, menghimbau lagi. Pertama menghimbau lagi untuk kita saling menjaga ya, khususnya untuk perlindungan diri kita dan juga keluarga kita dari pandemi COVID-19 yang saat ini kelihatannya juga agak meningkat ya. Perhatikan 5M, kalau orang nyebut 3M, tapi kita di Indonesia juga menyebut 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, menghindari kerumunan, ada satu lagi, lupa tuh. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita bisa terhindar dari pandemi COVID. Nah, saya melapor juga untuk pandemi COVID, warga negara kita yang saat ini terkena. Sampai saat ini ada 68 yang terkena COVID-19 sejak 1 tahun terakhir. Ada 68 orang. Saat ini juga 10 orang masih menjalani, ada yang perawatan, ada yang isolasi mandiri, karena ada 1-2 yang juga terkena kemarin. Jadi hati-hati sekali. Nah, 5 orang meninggal dunia, 53 sembuh. Jadi COVID itu juga mengenai warga negara kita di sini. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, mari kita hati-hati menjaga diri ya dengan mematuhi himbauan pemerintah. Ya, kita udah tahu simpel sebenarnya untuk terhindar COVID, jaga jarak, cuci tangan sering-sering dan pakai masker. Hanya itu. Habis itu kita udah aman lah. Kemudian yang sudah divaksin juga tetap hati-hati. Jangan berpikir sudah divaksin terus. Kalau kebetulan Bapak Ibu, teman-teman yang sudah divaksin, ya tetap juga hati-hati. Karena orang yang kita kenal sudah divaksin, tapi bisa juga tertular pandemi lagi, COVID-19 lagi. Jadi itu yang penting saat ini ya. Di Belanda juga kita lihat juga sangat meningkat saat-saat terakhir ini. Di tengah pemerintah juga mengurangi memperlonggar beberapa aturan. Khawatirnya bagi kita itu malah lebih mempermudah, lebih mempercepat dan akan menyebabkan pandemi ini berkembang. Ya, jadi ada kekhawatiran juga itu. Jadi semakin kita harus hati-hati. Hanya itu yang perlu kita ingat sama-sama dari waktu ke waktu ya. Nah, kita lanjutkan obrolan kita lagi. Dulu kita ngobrol banyak soal, banyak hal yang kita obrolin, dan banyak yang bertanya. Nah, sekarang daripada nunggu-nunggu kapan saya bisa bertanya, ada yang bertanya dulu nggak? Ada yang bertanya nggak? Kalau ada yang bertanya dulu boleh, sampaikan aja sekarang. Nanti kita, Bu Ine kali ada yang kepikir nih, gua mau nanya juga nih sama orang KBRI, semua ada di Zoom ini, teman-teman KBRI semua ada. Kalau ada yang mau ditanya saya silakan. Ada yang mau kasih input silakan, ngasih masukan silakan, ngasih kritikan silakan. Ini kita acara ngobrol-ngobrol enak lah, ngobrol-ngobrol sore.
Jadi kalau mau bertanya daripada kepikir-pikir apa namanya, kepikir apa kok lama sekali ngomongnya nih, karena saya mau nanya nih. Ayo dah nanya dulu aja. Siapa yang mau nanya silakan. Mau nanya apa aja ayo. Ayo. Siapa mau nanya? Bu ini mau nanya. Siapa tuh? Apa Situmeang? Situmeang, Vanda Situmeang. Silakan. Apa? Mau bertanya apa? Iya Pak. Halo, nama saya Vanda. Iya, saya mahasiswa HI di Universitas Groningen. Oke. Saya tertarik untuk bekerja di KBRI di daerah. Itu saya Mana fotonya? Vanda, kok nggak ada itunya orangnya? Kamu ngumpet ya? Jangan ngumpet ya. Tuh. Oke, bentar. Kalau mau kerja di KBRI harus percaya diri, nggak boleh ngumpet. Sebentar, Pak. Ya, mana? Vanda. Itu kan. Nah, oke. Terus gimana, Vanda? Iya Pak, saya mahasiswa HI. Jadi naturally saya tertarik untuk bekerja di arah-arah diplomat gitu. Nah, saya pengen kerja di KBRI, tapi langkah awalnya gimana ya Pak? Ya, Vanda boleh langkahnya mau dari Jakarta boleh dari sini. Nah, di KBRI itu ada dua staff ya, dua tipe nama staff, tipe staff, ada lokal staff, ada home staff. Home staff itu adalah diplomat yang memang dididik dari awal ya. Kita dididik seperti saya ini 30 tahun dididik. Jadi dari S1 nanti ada penerimaan di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Vanda, mahasiswa HI pasti diterima. Jadi setelah melalui proses ya tentu ya, karena normal ya, ada proses penerimaan. Penerimaan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat Kemlu-nya, Kementerian Luar Negerinya. Nanti setelah di Kementerian Luar Negeri diterima, biasanya sekitar 70-an per tahun itu dididik untuk profesi diplomat. Nanti baru dikirim ke berbagai perwakilan. Ya, nanti 3 tahun, 3,5 tahun, nanti tarik lagi ke Jakarta untuk menunggu lagi penugasan berikutnya. Bisa juga ke sini, tapi juga bisa kita punya kita ada 133 perwakilan Indonesia di 100 negara. Ya, jadi banyak sekali Panda perwakilan kita. Ya, kalau mau jadi diplomatnya harus mendaftar ke Jakarta. Tapi di sini juga di KBRI juga ada pegawai yang direkrut dari di sini. Kalau itu gimana, Pak? Kalau itu bisa melalui Jakarta, karena Kemlu juga merekrut pegawai untuk ditempatkan di berbagai perwakilan. Bisa di Belanda, tergantung perwakilan mana yang membutuhkan nanti. Ya. Tapi juga di beberapa perwakilan misalnya di Belanda juga ada pegawai staf setempat yang kita utamakan juga untuk bisa direkrut di sini dengan alasan-alasan tertentu. Mungkin bahasanya, mungkin orang itu sudah sudah menguasai medannya ya, dia udah mengerti gimana deal dengan orang Belanda mungkin. Nah itu juga ada, bisa juga. Kalau nggak salah dalam waktu dekat akan ada juga penerimaan di KBRI, baik melalui Jakarta maupun melalui sini. Kalau nggak salah mulai bulan apa ya? September kalau nggak salah. Sebenarnya sudah akan mulai ya. Di situs KBRI ada. Kalau ada lowongan tuh, lihat aja. Itu biasanya untuk pegawai yang memang dibutuhkan orang setempat. Jadi dia bisa bahasa Belanda, dia lebih mengerti gaya orang Belanda lah. Ya, itu Ana. Makasih Pak. Kamu memang masih lama, lama atau dia akan cepat selesai nih? Program masternya cuma 1 tahun, tapi ini udah penyusunan tesis, jadi bulan Agustus sudah selesai. Kamu dari mana? Dari
asalnya asal dari Sumatera. Ya, Ya, Utara. Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara. Ya, banyak temanmu banyak di sini. Ada Pak Sabat. Banyak di sini ada Ibu Christine. Oh banyak, Iya. banyak. Semua ada. Iya. Ya, pintar mereka. Orang dari sana tuh pintar. Banyak makan ikan kali. Iya. Nah, Betul, Pak. ya lihat aja di website. Oke, Pak. Dan website KBRI atau website Kemlu pasti itu ada. Iya. Ya. Oke, thank you, Pak. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya dulu aja. Biar nggak nahan-nahan. Ada. Siapa? Ada yang ngangkat tangan atau pakai di chat? Boleh. Bu Ike, silakan Bu Ike. Udah sehat Bu Ike? Sehat? Aman? Oh, di mute. Udah sehat ya, alhamdulillah ya sehat. Hati-hati habis ini hati-hati Bu Ike. Ya. Untuk perhatiannya KBRI juga. Pak, saya mau nanya terkait vaksin. Vaksin ya? Ya. Nah, kan sebagai WNI yang sudah tinggal di sini kan kita dapat izin tinggal di sini kan kita pasti dapat surat untuk vaksin ya. Saya mau nanya kalau yang di KBRI bagaimana ya Pak ya? Jadi KBRI sama Mbak dengan orang di sini. Jadi di pemerintah Belanda itu kan per umur ya. Per profesi dan per umur. Profesi kita nggak kena lah, kita nggak ngurus kesehatan. Jadi kita kenanya per umur. Belum ada yang dapat kayaknya. Di sini belum ada yang dapat, Mbak. Karena belum nyampe umurnya. Kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Belum. Ya, katanya yang masyarakat sekarang baru sampai umur sekitar 70 ya. 65. Tapi kita sudah diminta daftarnya. Sudah lama diminta. Ya udah cukup lama ya. Dari Februari dulu. Semua pegawai dan keluarga KBRI diminta yang terdaftar. Udah kita kasih. Kemarin diminta lagi 2 minggu lalu. Minggu lalu diminta lagi. Jadi kita baru di tahap diminta, Pak. Belum disuntik. Sampai sekarang belum. Jadi sudah 3 kali diminta daftarnya, listnya, tapi sampai sekarang belum dapat jadwal gitu ya Pak? Ya, disuruh nunggu. Nanti dokter kita akan masing-masing dokter akan itu katanya. Akan apa namanya? Akan dipanggil. Itu tapi berdasarkan umur. Dan dia manggilnya dikasih tahu. Misalnya kamu disuntik pakai apa. Nanti itu pilihan kita, mau apa enggak. Misalnya kamu disuntik pakai vaksin Pfizer, AstraZeneca, atau yang dipanggil ini AstraZeneca. Kamu mau apa enggak? Kalau mau, sekarang daftar. Dikasih waktu sampai jam berapa gitu. Jadi pilihannya sama kita, tapi kita belum. Baik Pak, kalau gitu saya menunggu aja sampai Bapak sama teman-teman di KBRI dapat vaksin. Ya, pasti Pak. Kita juga minta semua warga kita divaksin. Tapi berarti Mbak Yuke dianggap masih muda. Jadi belum dipanggil. Kalau yang tua-tua dulu Mbak dipanggil, yang riskan katanya. Berarti Bapak masih muda dong Pak. Bapak kan juga belum dipanggil. Iya, belum. Tapi udah mendekat nih kayaknya. Iya, baik. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Ada? Hah? Bu Debi. Silakan Bu Debi, angkat tangan. Di mute Bu Debi. Ya. Sudah Pak. Udah ya. Udah kedengaran. Ketemu lagi. Iya, enak ya. Saya masih Sering ketemu. punya ganjalan ini, pertanyaannya begini. Ya. 15 tahun yang lalu saya mulai investasi di Blora, itu keluarga saya tinggal itu dalam bentuk hutan Pak. Ya. Tapi saya pakai nama keluarga gitu. Nah tahun ini saya beli lagi, maksudnya saya dengan membeli itu hutan yang cukup luas dekat Waduk Tempuran buatan Belanda. Ya, itu kayu jati ya. Itu untuk wisata. Kayu jati ya. Kayunya kayu jati itu ya Blora ya. Iya Pak.
Jati. Iya, wah, kaya sekali tuh. Wah, satu aja udah. Bukan, masih kecil Pak. Cuma Banyak. maksud saya pertanyaannya begini, karena saya dengan suami saya orang Belanda kan, masih saya akan paspor Indonesia selamanya. Tapi saya coba terus cari informasi bagaimana hukumnya, maksudnya peraturan agraria yang kapan hari Pak Jokowi luncurkan 2015 apa itu saya kurang jelas. Terus saya pikir untuk amannya ya masih pakai nama adik saya karena yang terakhir itu lumayan besar 7.000 meter persegi kan. Nah itu kan untuk suami saya kan perlu kejelasan daripada saya debat yang nggak ada artinya, nanyalah kepada orang yang bersangkutan di KBRI karena ya bersyukur adik saya itu karena polisi dan pejabat tapi kan tidak selamanya aman gitu. Saya jadi sekarang nanya ini Pak, gimana ya hukumnya Pak? Ya, makasih Pak. Ya kalau hukumnya sih setahu saya hak milik ya, hak milik dari pembeli ya. Dia ini ada Pak Luki ya, Protkons. Beliau yang paling tahu tuh. Dengar aja ya suara saya. Kedengaran nggak suaranya? Enggak, saya mau mendekat. Ya Pak Luki. Ya kasih. Kelihatan suara saya? Itu kameranya. Halo, Mbak Devi ya? Mbak Devi. Ya. Kalau untuk kepemilikan properti di mana di Indonesia, kalau untuk warga negara asing ya, suaminya Mbak Devi memang tidak dimungkinkan untuk mendapatkan hak milik. Kalau hak guna bangunan, hak sewa dan lain-lain masih bisa, tapi untuk memiliki itu tidak bisa. Jadi lebih baik memang atas nama anggota keluarga yang boleh nih Pak. Nah untuk mengantisipasi kalau kedepannya terdapat perselisihan atau kemarin kita adakan ini Pak webinar mengenai properti dengan Mbak Yuke, mungkin nggak sempat ikut yang Mbak Yuke ya. Nah di sana itu ada pengaman, jadi pengaman itu yaitu premarital arrangement, jadi semacam prenup atau perjanjian pranikah. Kalau misalnya ada permasalahan atau perselisihan ya nanti berdasarkan perjanjian tersebut bukan. Jadi memang selama sampai saat ini sih belum dimungkinkan seorang warga negara asing memiliki hak milik untuk properti di Indonesia. Jadi Mbak Devi ya. Ya, sekalipun sayanya masih Indonesia paspornya Pak. Kalau Indonesia sih nggak masalah Pak. Kalau Bu Devi jadi nggak masalah. Bu Devi kan nggak ada masalah punya harta di Indonesia Pak. Oke. Ya, sekarang masih pakai nama keluarga sih Pak. Tapi kedepannya kalau ada kejelasan saya berani ganti nama saya maksud saya. Ya. Tapi kalau dilihat dari beberapa orang kemarin ini ya yang bermasalah ya, yang datang ke kita ya, memang sebaiknya perlu ada perjanjian pranikah ya. Itu sangat. Oh ya. Kami nggak punya itu makanya. Nah itu perlu sekali. Ya. Karena. Ya. Apalagi yang punya warisan, yang punya kita kan lebih banyak harta ya di Indonesia ya, karena kita bisa beli, tanah bisa beli, bisa punya rumah 2, 3. Nah begitu ada masalah, warga kita suka kadang-kadang tanpa sadar kita suka yang dirugikan ya dari beberapa yang melapor ke KBRI. Jadi perlu sekali kesepakatan, kalau bisa tertulis lah gimana. Hanya untuk jaga-jaga aja. Jaga-jaga. Ya, karena di sini perlu. Tapi kalau Bu Devi nggak ada masalah punya di sana. Punya di Indonesia kan nggak ada masalah. WNI boleh punya properti di Indonesia, nggak ada masalah. Besok beli lagi aja. Oke Pak, siap. Ya beli Pak. Apa perlu seluruh Blora itu beli? Enggak lah Pak. Amin gitu loh. Amin gitu loh. Amin. Oh ya amin. Amin. Jangan ditolak. Amin. Siapa tahu besok kejadian. Pariwisata Pak. Wah, bangunlah Blora. Amin ya. Amin Pak. Ya amin. Nah, itu paling benar tuh amin. Kenapa Pak? Amin itu paling benar. Amin Pak. Ya. Amin. Matur suwun.
Iya. Makasih Pak. Nanti Pak siapa Yuke ya, saya cari di YouTube. Nggih, Bu, matur suwun. Pak Yuke. Nggih, matur suwun ya. Makasih Pak. Ya. Semangat Pak. Ya, ada lagi yang nanya, yang mau tanya nih. Pak Sugeng, Adik Sugeng, mana? Iya. Chat. Paspor. Pak Ade Sugeng Wijaya. Perempuan saya, Pak. Pak, Ibu nih. Oh iya, kelihatan. Videonya nggak ada, ibunya nggak kelihatan nih. Nah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ade, silakan Bu Ade. Mewakili pertanyaan dari teman-teman dari Groningen, Bapak. Kebetulan banyak teman. Kenapa dia nggak hadir, Bu Ade? Kenapa? Harus diwakili gitu, kenapa? Iya, kan Sibuk banyak ya? yang ya. paspornya habis, terus waktunya mepet gitu kan, Pak. Dan itu cuma 3 hari kerja. Apakah bisa diperpanjang waktunya? Maksudnya ditambah hari atau ditambah jamnya lebih lama gitu, Bapak? Bisa lah, saya nggak bisa. Bisa. Nanti kita perpanjang mulai 1 Mei setiap hari. Alhamdulillah. Ya, setiap hari. Kalau Ibu Ade bisa mengorganisir tempat. Kalau misalnya di teman-teman kita di sana, teman-teman Bu Ade, ada berapa orang? 10. Ada 7 lah, 7 sampai ke atas ya. Bu Ade bisa mengorganisir tempat kita yang datang. Oke. That's good. Ya, tapi tempat tolong diatur karena kita nggak ngerti aturan setempat. Kemarin dicoba di Maastricht berhasil. Jadi mereka menemukan tempat yang punya tempat hotel apa ya? Ruang meeting itu bisa dipakai. Tapi dibatasi per waktunya, maksudnya pokoknya setiap saat hanya boleh 5 orang di dalam ruangan. Oke. Nah itu Pak Imigrasi sama konsuler ke sana dengan timnya. Itu nanti tapi paspor tidak langsung jadi ya Pak? Enggak. Nanti paspor diantar. Ya? Nanti paspor diantar. Oke. Iya. Atau mau jalan-jalan ke Den Haag kalian boleh. Nah, itu masalahnya kalau waktu itu yang kasus saya tuh sudah 2 jam sebelum 3 jam sebelum waktu ditentukan, kita sudah berangkat, ternyata di jalan tol ada kecelakaan. Oh ya. Terus sudah mendekati kedutaan, suami telepon kalau ini masih sekitar 15-30 menit, tapi orang paspornya sudah tidak mau terima, Pak, karena alasannya sudah banyak yang ngantri segala macam, padahal belum waktunya tutup gitu. Nah, sebagai alternatif biar suami tidak marah dan pengantrian udah jauh-jauh dari Groningen. Iya, betul. 3 jam tuh ya. Itu, Pak. Jadi wisata kuliner di Den Haag. Untung ada lape hijau, ada macam-macam ya. Nah, itu dia, Pak. Ya, udah. Jadi masih bahagia lah. Ya, jadi ditelepon aja, Bu, kalau memang ya kita bisa berencana kan, tapi banyak hal bisa terjadi di jalan, telepon aja. Betul. Iya, waktu itu udah telepon, terus orang yang diterima telepon nggak mau karena sudah mau tutup 15 menit kemudian gitu loh, Pak. Tapi ya enggak, kalau sekarang nggak boleh lagi, Bu. Kalau orang yang sudah dalam perjalanan dan apapun alasannya harus terima. Jadi tapi itu udah nggak usah dipikirin. Sekarang diperpanjang, Bu, setiap hari. Setiap hari. Dan kalau yang jauh atau ada kelompok masyarakat, demi keamanan aja, kalau datang ke sini harus pakai kendaraan umum rame-rame, takutnya bahaya. Teman-teman akan ke sana, Bu. Akan ke sana. Groningen waktu itu sudah akan kita didatangi. Tapi terus nggak ada tempat. Jam malam juga, Pak. Karena waktu itu ada jam malam. Jadi Ibu Adik gitu aja kalau mau. Biar teman-teman yang datang, nggak usah ke ini. Ya paling ya sediain kue, adalah kue yang jangan terlalu manis tapi enak lah. Siapa? Ya itu aja lah paling. Ya
Kue itu dikit sama pisang goreng, ada ketan di sebelahnya, ya kopi, udah itu aja. Iya, warga Groningen belum ketemu Pak Dubes yang baru nih. Terakhir masih Pak Dubes yang lama yang terakhir. Iya, kan waktu itu mau ke sana, tapi gimana caranya? Nggak bisa, nggak ada bisa ketemu. Tapi habis ini kita datang, habis Lebaran lah. Iya, Pak. Ya, kumpulin aja orang-orangnya yang mau ngurus, ya. Ya, nanti kita di mobil lah atau di tenda kan udah udah musim panas ya. Iya. Bikin aja tenda di taman, Mbak, Bu Ade. Nanti kita urus-urus di situ aja. Itu juga sama dengan lapor diri student yang baru ya, Pak ya? Boleh, semua. Portal peduli, terus legalisir. Ya, jadi sekalian aja. Kayak acara Lori tahun-tahun sebelumnya ya, Pak ya? Ya, sekalian. Semua bisa. Oke. Semua bisa. Apa aja bisa. Siap. Ya, itu tadi aja. Ada kue-kue kecil, yang kopi dikit. Iya, Pak. Kalau udah itu. Kelihatannya Bu Ade pintar tuh masak tuh. Ya, siapa tahu ada ayam goreng gitu kan lebih. Iya, Pak. Kalau di sini makanan beres, Pak. Nah, tuh udah nanti kita. Iya, udah kumpulin aja, cari tempat. Iya, Pak. Nanti kalau udah boleh banyak orang, nanti kita undang Bapak ke Groningen ya, Pak. Siap. Untuk acara Lori kayak tahun-tahun sebelumnya. Iya. Ya nggak usah. Maksudnya gini, Bu Ade, kan kalau paspor itu kan dari waktu ke waktu harus diperpanjang ya. Kalau memang udah beberapa teman di sana udah kumpulin aja. Biar teman-teman dari KBRI datang ke sana. Oke, Pak. Tapi ya itu tadi Pak Ade, Bu Ade, kita perlu tempat karena harus foto, harus sidik jari. Nah, itu di mana sebaiknya dilakukan? Iya, nanti cari zal yang ada. Ya, kalau musim agak hangat mungkin di lapangan juga nggak apa-apa. Ya. Oke, Pak. Ya, Bu Ade. Ya, itu aja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi mau nanya? Di chat nggak ada. Jadi rencana mulai tanggal 1 Mei ini pelayanan untuk paspor ya, keimigrasian lah, itu akan dilakukan tiap hari di KBRI. Setiap hari, cuman memang terpaksa orangnya masih harus dibatasi sekitar 30 ya, 30-40 lah. Tapi tetap kalau ada yang mendesak bisa dilakukan setiap saat dengan perjanjian tentunya ya, biar kita saling menunggu lah. Dan pokoknya jangan berpikir akan ada masalah, enggak. Kalau memang harus, misalnya paspornya harus diperpanjang, kita perpanjang. Kalau ada surat-surat yang harus dilegalisir, kita legalisir. Jadi walaupun mungkin dilihat antriannya panjang, tapi memang harus segera dihubungi aja KBRI. Jadi nanti dilakukan pengaturan khusus lah untuk yang mendesak. Dan itu ada waktunya, disediakan waktunya. Dan itu dari waktu ke waktu ada yang mendesak. Jadi itu juga masukan dari Ngobras kita lalu. Jadi karena waktu Ngobras itu kan disampaikan antrian sudah sangat panjang, sementara kadang-kadang kan kita lupa ya, seperti paspor itu lupa kalau ternyata expire-nya sudah mendekat, tidak dilihat jauh-jauh hari sebelumnya. Gimana baiknya? Itu jangan takut. Nanti itu akan diperpanjang. Begitu juga kalau ada misalnya yang kehilangan paspor, atau ada rusak paspornya juga di kontak aja kita. Nanti diganti paspornya. Mungkin beberapa hari ke depan ada keterlambatan sedikit. Karena ada proses pengiriman blanko paspor dari Jakarta yang mengalami keterlambatan. Mungkin minggu depan ya.
Yang pengambilan minggu depan bisa diundur. Pengambilan minggu depan mungkin akan terpaksa diundur. Tapi nggak ada masalah. Hanya undur waktu aja. Nanti kontak aja di KBRI. Karena pengiriman belangkonya ini kurang. Paspor itu kan dibuat di Jakarta. Dan dari kita minta, kalau kurang kita minta. Nah kemarin kita minta telat itunya. Pengiriman dari Jakartanya. Kemungkinan nyampainya telat. Nah, itu. Jadi itu kalau paspor. Kalau ada masalah-masalah keimigrasian yang lain yang nanti perlu kita kalau ada masalah dan perlu kita pecahkan sama-sama, ya kasih tahu aja. Ya, itu keimigrasian. Sekarang apa lagi? Kita ngobrol apa lagi? Ada yang mau ngobrol nggak? Ya silakan, mau disampaikan. Ada Bu Ina, ada yang mau disampaikan, silakan Bu. Iya itu udah angkat tangan. Silakan Bu Ina. Gantian kita ngobrol. Iya, terima kasih Pak Dubes. Sekarang ngajaknya ngobrol, jadi saya mau cerita. Ya boleh. Kalau tadi tanya, nggak ada pertanyaan Pak. Mau cerita. Kami baru menyelesaikan perayaan Bulan Budaya Indonesia di BES yang diadakan secara hibrid, pamerannya. Batik nih, batik. Pak Din, ya betul Pak Din. Kok udah selesai sih? Belum dong. Ini belum selesai ceritanya. Diperpanjang sampai 26 belum Mei, kan? Pak. Ya. Kabar baiknya diperpanjang, kan biasanya 1 bulan, tapi diperpanjang sampai 26 Mei. Jadi kedatangan Bapak masih ditunggu di BES. Kita rencana mau ke sana sama Pak Din. Yes. Ya. Nah, kemudian BES. Ya, kemudian siang ini juga baru menyelesaikan internet exchange dengan 2 sekolah di Yogyakarta. Semua berjalan lancar. 1 sekolah itu siswanya khusus datang ke sekolah, berkumpul di aula dengan menjaga jarak, menjaga 5M. Sekolah lainnya mereka dari rumah, siswanya 1 persatu, tapi ngapain itu Pak? Ngapain di sekolah di Indonesia tuh mereka ngapain? Ya, jadi kita dengan sekolah di sini. Di sini ya? Ya, mengadakan internet exchange Pak. Karena biasanya kan immersion program mereka datang sini dan kami ke sana. Tapi ini karena keterbatasan adanya pandemi, kita hanya mengadakan secara online dengan mengangkat tema dari sustainable goals. Ya. Mereka saling ngobrol, membuat film, membicarakan filmnya yang merupakan aplikasi dari sustainable goals itu. Dan semua berjalan lancar meskipun dalam keadaan pandemi ini. Jadi, hanya lancar ya? Batiknya sendiri gimana batik? Lasem. Oh, batik lasem kita di pameran itu selain mengadakan pameran hibrid, kita juga mengadakan waktu pembukaan secara online yang dihadiri oleh mayor dari BES, dan juga sesudah itu ada 2 webinar Pak, satu fashion show yang mengangkat 2 desainer, satu desainer ternama dari Indonesia, Pak Itang Yunas, dan desainer muda kita, Patricia Andriani, itu juga berjalan lancar. Dan webinar kedua, itunya siapa Mbak? Partisipannya yang diharapkan tuh orang Indonesia atau orang Belanda di sini? Atau orang Belanda di sini Pak. Orang Belanda. Jadi kemarin juga partisipan kebanyakan Belanda dari sini, dari BES dan sekitarnya, tapi juga di luar provinsi kami juga. Pakai bahasa Belanda? Pakai bahasa Belanda Pak. Ya. Wah, untuk kita nggak bisa ikut tuh, nggak ngerti. Pak Din itu ada kursus bahasa Belanda? Ada. Tapi kursus terus Pak Din itu kursus terus, nggak tahu kapan selesainya. Ngomongnya nggak bisa dia, harus kursus terus. Ya, jadi ya.
Jadi itu sampai tanggal 20 Mei ya, masih lama ya. 26 Mei, Pak. Ya, 26 ya. Yang hibrid. Yang hibrid. Semoga dengan adanya kelonggaran nanti hibrid itu akan lebih banyak lagi masyarakat sekitar sini yang bisa melihat pameran. Tapi pameran juga bisa dilihat kembali di kanal YouTube dari Kultur Sporbest. Ya. Apa namanya? Kultur Sporbest. Oh, Kultur Sporbest. Nanti saya kita coba apa aja, Pak. Ya. Bagus. Ya, jadi kalau mudah-mudahan yang kita lain di sini juga ikut nonton ya. Maksudnya misalnya warga kita di sini kan mungkin pasangannya orang Belanda. Iya, betul. Jadi dia kan bisa lebih ngerti ya. Iya. Daripada nanya ke kita ya. Iya. Iya, itu, jadi YouTube-nya juga ini sih Pak, dibagikan kepada teman-teman diaspora di sini juga. Lasem itu kenapa sih batiknya, Pak? Bagus ya? Kenapa diambil batik Lasem? Ya itu Pak, ciri khas batik Lasem itu kan salah satu desa di Indonesia yang masih hanya membuat batik tulis, Pak. Jadi di desa itu tidak ada batik cap. Iya. Dan juga desanya itu sendiri batik juga bagus gitu. Oke, Emang udah pernah ke sana, Bu Ana? Sudah dong, Pak. Udah ya. Lasem. Kayaknya mungkin di semua ini baru Mbak Ina yang baru ke sana kali. Pak Din juga udah tuh kayaknya Pak Din tawa. Ya, dia kalau tawa tuh ya pura-pura tahu aja. Belum tahu dia. Tapi ini banyak juga kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat. Banyak macam-macam ya. Diaspora kita melakukan. Maksudnya biar saling itu gimana baiknya ya? Biar saling memberitahu kita gitu bahwa diaspora bagian sana atau urusan ini melakukan ini gimana baiknya ya? Nah itu kayaknya Bu Cindy Angelik tuh dari IDNNL. Itu ya, gimana baiknya? Jadi kita saling info gitu. Iya, betul, Pak. Si A melakukan apa atau si B melakukan di mana lagi ngapain. Itu melalui apa ya bagusnya ya wadahnya ya? Kan kita sudah punya Rumah Budaya Indonesia, Pak. Oh ada ya? Mungkin itu bisa kita pakai juga, Pak Din, Pak Mayurfas. Iya. Atau mungkin sekali para pegiat dipertemukan, Pak. Boleh. Dipertemukan supaya bisa saling berbagi informasi, saling menginspirasi. Ya. Oh iya, bagus. Bagus. Kita akan melakukannya, Mbak. Jadi mungkin ada satu pojok di website KBRI ya tentang kegiatan WNI di sini atau diaspora ya. Siapa melakukan apa ya? Setuju nggak? Kalau kita mungkin tadi kita lihatlah pojoknya. Jadi siapa aja bisa masukin ke sana. Kalau itu kegiatan. Ya, kegiatan ya. Jadi biar misalnya siapa lagi nganggur lihat-lihat sana mungkin ada acara yang mungkin akan berlangsung di mana gitu, lihat di situ aja. Mungkin bisa juga kita lakukannya. Nanti kita lakukan. Iya. Ya. Siap, Pak. Pegiat seni siap. Bu ini tanggung jawab melakukannya ya. Kapan kita lakukannya? Pegiat seni di sana ya, di Belanda ya. Ya. Siap. Ya, oke. Siap. Oke ya. Setelah tanggal berapa? Nah, karena sekalian saya mau menyampaikan akan ada juga pertemuan para pengusaha Indonesia di Belanda dan pengusaha Indonesia di seluruh Eropa yang kita melakukannya, yang melakukannya KBRI Den Haag. Maksudnya adalah agar kita ngobrol dulu sama-sama. Mau ngobrol, saling kenal, mudah-mudahan bisa saling membantu. Itu rencananya kapan ya, Christine ya? Tanggal 26 Mei, Pak. 26 Mei.
Jadi tolong disampaikan kepada pengusaha Indonesia, ya warga negara Indonesia yang melakukan usaha di Belanda, kita ketemu tanggal 25. 25. Mei. Tapi tanggal 27-nya kita ketemu dengan semua di Eropa. Nanti kami sampaikan. Ya, Pak. Ya. Semua pengusaha Indonesia ya. Hanya orang Indonesia. Kita ingin ngobrol, ya kita ingin saling berkenalan biar kita bisa namanya pedagang pengusaha pasti ada aja jalan ya. Nanti kita undang juga orang-orang yang misalnya bisa menyediakan financingnya, logistik dan lain-lainnya. Tapi hanya untuk pengusaha Indonesia di Eropa. Ya, biar saling kenal. Itu kita lakukan tanggal 27 ya, Christine ya. 27, 26 hanya Belanda. 26 hanya Belanda ya. Hanya Belanda. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kalau yang pengusaha tanggal 27 kita ngobrol aja dulu lah. Pokoknya kita saling kenal. Tanggal 26. Ngobrol banyak, pasti banyak yang kita tidak kenal. Ya karena setiap hari kita ketemu orang, loh, kamu udah lama di sini? Udah, Pak. Tapi saya jarang ke KBRI. Atau saya jarang ketemu orang Indonesia. Atau ya saya juga nggak tahu caranya, padahal dia juga pedagang. Jadi ini satu cara agar kita bisa saling berusaha sama-sama lah. Karena dari Jakarta, dari Indonesia juga banyak yang ingin memanfaatkan pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di sini atau orang-orang yang berminat untuk menjadi pengusaha. Jadi targetnya sekarang menjadikan diaspora kita sebagai diaspora yang bisa melebarkan ini ekonomi Indonesia di Belanda. Tanggal 27 kita dengan seluruh pengusaha Eropa. Ya. Dengar aja, Mbak. Dengar aja. Nanti dilihat siapa yang bisa kita manfaatkan lah atau kita kerjasama. Nanti juga culture kita adakan juga ya, pegiat-pegiat seni ya. Iya, Mbak. Kita adakan, siap. Nanti kalau sudah habis puasa gitu kali ya. Jadi orang semangat ya. Iya. Ya, boleh. Apalagi mau yang lain lagi boleh. Tapi kami juga menunggu masukan, terutama dari protokol atau kekonsuleran. Kira-kira apa masalah-masalah yang umum kita hadapi oleh masyarakat Indonesia di sini yang Bapak Ibu tahu, itu kita panggil ahlinya. Seperti yang selama ini kita lakukan ya oleh Pak Luki ya. Kita panggil ahlinya, kita lakukan semacam workshop, penjelasan, training, sehingga kita punya kapasitas lah. Kalau itu terjadi sama kita, pengetahuan at least. Apa aja. Ada banyak juga yang menawarkan diri ke kita. Saya punya keahlian ini, saya ingin kalau keahlian saya diperlukan oleh orang Indonesia di sini, saya akan happy untuk memberikannya. Orang itu banyak. Tapi kita harus pilih-pilih di mana yang kita memerlukannya. Jadi itu juga masukan juga. Bu Iko kan sering jadi memberi masukan juga tuh. Silakan Bu. Tanya teman-teman soal apa. Nanti kita lakukan workshop, training, atau penjelasan, atau di samping yang rutin-rutin ya. Rutin itu yang dimana warga kita bermasalah. Ya, bermasalah. Jangan sampai mereka merasa tidak terlindungi lah. Ya, bahwa kita ada di sini. Ya, Pak, ada lagi mau tanya tadi? Ada. Bu Sadia, silakan, Bu. Assalamualaikum dari Nijmegen, Bapak. Waalaikumsalam dari Den Haag, Bu. Iya. Kakak penyedia radio kita ya. Background saya ini kota Nijmegen. Insya Allah
kalau memungkinkan kita juga ingin mengundang Bapak ke Nijmegen. Siap. Nijmegen jauh nggak Bu dari sini? 2 jam ya. Wah, 2 jam sedang lah ya. Pas lapar nyampe itu ya di sana ya. Pas lapar, pas nyampenya cuaca terang bisa ngopi di luar. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Tadi cuma mau menimpali yang diaspora corner yang event-event untuk bisa diposting di itu bagus sekali tuh Pak. Iya ya. Soalnya saya juga bersama dengan beberapa mahasiswa Leiden mengadakan dekolonialisasi museum, acara-acara webinar ya untuk create awareness tentang dekolonialisasi di Indonesia dan di Belanda. Tapi saya ada pertanyaan satu ini Bapak. Ibu ngapain di sana? Di sana sekarang apa kegiatannya apa? Saya ibu rumah tangga. Ya. Tapi kerja di beberapa tempat. Itu enggak ibu rumah tangga lagi dong. Ibu rumah tangga yang merangkap atau pekerja yang merangkap ibu rumah tangga kali. Tapi main posisi ibu rumah tangga. Oh ya. Ya. Hobi bekerja. Hobi bekerja, iya. Ya, hobi lagi cari duit. Iya. Saya ada punya pertanyaan ini Pak. Soalnya ini juga sering dilema yang dihadapi beberapa anak yang mahasiswa atau warga yang belum bisa bahasa Belanda yang bagus. Ya. Tentang donor registrasi. Apa? Donor registrasi. Donor registrasi. Iya, di Belanda itu sebenarnya tahun kemarin itu sudah ada deadline untuk registrasi apakah Anda ingin menjadi pendonor organ apa tidak. Kalau tidak menjawab, Anda otomatis sebagai pendonor organ. Tapi karena di corona ini agak extended, kayaknya sekarang masih bisa ngisi di website, sebelumnya enggak. Nah, untuk PhD, mahasiswa PhD, mereka kan semi permanen yang 4 tahun. Nah, mereka dapat surat ke rumah. Nah, itu mesti yang di Nijmegen ke sini mereka nanya saya, Mbak, ini diisi apa gitu. Harus diisi. Kalau nggak diisi, mereka menjadi otomatis pendonor organ. Nah, ini mungkin yang saya ingin suggest itu di website KBRI. Setiap warga Indonesia yang menerima surat donor registrasi ini harus dijawab. Kalau enggak, mereka otomatis menjadi pendonor. Oh gitu ya? Iya. Kok kejam sekali ya? Kan kalau harusnya tuh consent to be donor baru kita ikut ya. Masa kita nggak jawab ya? Tapi ya nggak apa-apa, terima kasih. Iya. Oh, jadi kita terima. Nah, kebanyakan yang terima itu kalau master mereka kan tinggalnya di SSAN di itu suratnya dari siapa? Dari Kemente, Pak. Oh. Kalau Anda terregistrasi, punya alamat di rumah, pasti dapat surat tersebut. Oh. Iya. Dan yang harus dijawab. Harus dijawab. Kalau nggak dijawab, masuk otomatis pendonor. Iya ya. Iya ya, kejam ya. Iya ya. Kalau kita yang sudah warga lama di sini karena sudah bisa bahasa Belanda, jadi bisa ngerti apa ya? Kan ada centang-centangnya itu tidak atau ya itu kan. Nah untuk yang mahasiswa ini yang keteteran. Nanti boleh, terima kasih Bu Yus. Nanti mungkin melalui PPI bisa kita sampaikan ya, melalui beberapa jalur ya, atau mungkin bagi teman-teman yang tidak paham isi suratnya, bukan bisa nanya ke KBRI juga ya, di email aja. Nanti kita sampaikan juga ke PPI lah mungkin ya, yang banyak. Nanti Pak Din akan kan ada jalur PPI. Nanti kalau ada apa-apa email kita aja. Email. Kalau tidak mengerti suratnya, isinya apa. Ya, tapi saya sendiri juga baru tahu. Jadi terima kasih Bu Yusto sudah ada menyampaikan info ini. Ya,
Ada tambahan Bu? Silakan Bu. Tambahan apa lagi? Nggak ada sih Pak. Cuma terima kasih. Insya Allah nanti tanggal 11 Mei Pak Ferry, kita audiensi. Saya juga aktif di Nahdlatul Ulama Belanda. Oh. Ya, yang nanti. Tapi itu acara NU yang ya. Apa namanya? PCI, PCI-NU. Apa itu? Panitia Nahdlatul Ulama Istimewa. Panitia perwakilan cabang kali. Kan PCI. Perwakilan cabang Istimewa. Benar. Istimewa. Ya. Iya. Ya, boleh. Nanti kita ketemu. Oke. Ya. Siap. Terima kasih, hanya itu aja Bapak. Siap. Jadi kerja yang tadi mau disampaikan nggak? Mau apa lagi? Siapa tahu ada yang pengen tahu kerjaan Ibu Ius apa? Oh, saya kerja di Museum Bronbeek di Arnhem. Oh, museum apa? Museum kolonialisasi itu Bapak. Oh. Kolonialisasi Belanda di Indonesia, di Arnhem. Oh, besar museumnya? Besar, per tahun sekitar 60.000, 70.000 pengunjung. Oh, itu khusus mengenai barang Indonesia dulu? Tentang kolonialisasi Indonesia. Kolonialisasi Belanda di Indonesia. Indonesia. Oh, bagus tuh. Iya. Bagus. Bagus ya. Ya, kapan-kapan kalau bisa ya, kita ke sana ya. Iya, silakan. Sekarang lagi ya ditutup Bapak. Ditutup ya. Ya, museum ini juga kan tempat utamanya itu rumah peristirahatan veteran, Knil. Oh, dulu Knil ke sana ya? Ya, tentara kolonial kolonial dulu. Sekarang yang cuma tinggal 2 aja sih yang masih hidup. Ya. Dulu mereka tinggal peristirahatannya di museum tersebut. Oh. Karena para veteran ini semakin berkurang jumlahnya. Jadi 80% ruangan sekarang digunakan untuk museum. Museum ya. Tapi museumnya khusus tentang kolonialisme Belanda di Indonesia. Benar. Oh, ya bagus ya. Nah, saya bekerja di sini sebagai Indonesian Voice, Indonesian Perspective. Iya ya. Itu barang Indonesia banyak di sana ya? 60.000 objek. Termasuk yang mau dikembaliin nggak? Iya. Ya, ada juga ya. Ya, bagus. Sekali, Bapak. Nanti kita kapan-kapan lihat, Bu. Bagus tuh. Ya. Silakan. Museumnya belum dibuka sampai tahun summer 2022 tahun depan. Lama sekali, Bu. Lama sekali, iya. Soalnya sekarang lagi sibuk dengan permanent exhibition. Setiap 10 tahun koleksinya diganti. Oh. Nah, ini jadi dari zaman perang Diponegoro sampai zaman perang kemerdekaan itu dibahas tuh, Pak. Iya ya. Iya. Oh, nanti kita bisa lihat di websitenya pasti ya. Iya. Ya. Pasti Bapak diundang deh kalau dibuka. Ya, tapi masih tahun depan ya, summer tahun depan. Lama sekali ya. Tapi ada nanti sebelum official itu yang namanya temporary exhibition. Ya. Yang kerjasama dengan di Indonesia kayak antara foto kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kalau memungkinkan jelas Bapak diundang kok. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Jangan lupa ya. Iya. Ya. Ya. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih Bu. Salam. Ada lagi tadi ya? Tadi Bu Amalia. Bu Amalia ya? Bu Amalia. Oh, Gruningen nih, Gruningen. Ya. Selamat sore Pak Amalia. Ya. Ya, ketahuan dari jauh udah kelihatan. Iya, semoga sehat selalu semua. Sama-sama. Pak, saya sekarang ini mewakili dari Alzheimer Indonesia Nederland ya Pak, mau bertanya. Kan kami ini berkegiatannya kan di lingkup kesehatan, lansia, jadi banyak berhubungan dengan ya kesehatan, terus healthy aging lansia.
kemudian juga perawat gitu. Sekarang juga banyak sekali perawat Indonesia yang dulu dikirim ke Belanda, terus tinggal di Belanda, stay di Belanda, terus sekarang mereka banyak juga diaspora Indonesia kan yang bekerja di kesehatan Belanda ya, terutama di Panti Werda gitu Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh selama ini kan kami banyak berhubungan dengan social culture dan pendidikan juga ya Pak Ferry atau Pak Din di sini, atau ekonomi Pak gitu, bagian ekonomi, karena kalau ada kerjasama dengan kesehatan, kami dengan ekonomi, terus kalau ada risk reduction gitu ya, healthy aging activity dengan social culture, terus kalau ada education dengan pendidikan. Nah, tapi sebetulnya kalau kesehatan sendiri tuh Pak, masuk bagian mana sih Pak kalau di KBRI gitu Pak? Terutama jika kami ingin meningkatkan kualitas hidup lansia Indonesia atau dengan latar belakang Indonesia di Belanda gitu. Jadi biar yang udah pada lansia di Belanda tuh ya quality of life-nya naik gitu Pak, maksudnya gitu. Nah, itu kemana ya Pak gitu? Ya, pertama ke KBRI udah pasti ya. Iya, udah pasti Pak, KBRI. Ganggu KBRI terus. Jadi ke Pak Ferry lah. Kalau sifatnya penerangan kepada masyarakat atau pemberdayaan masyarakat itu ke Pak Ferry. Ya. Tapi kalau sifatnya apa ya? Kerjasama kesehatan itu bisa ke ekonomi. Kalau kerjasama sifatnya. Tapi kalau sifatnya lebih kepada perlindungan warga kita di sini, seluruh warga negara dan Badan Hukum Indonesia, itu ke Pak Luki. Tapi kalau yang tadi itu mungkin Pak Ferry lebih cocok, Mbak, karena itu lebih pada penerangan kepada masyarakat tentang bagaimana apa yang perlu dia lakukan, apa yang perlu dia hindari, kayak gitu kan. Ya, itu lebih cocok ke Pak Ferry, Pak Pensosbud kalau di KBRI. Ya, admit. Oke Pak, kalau ini Pak, data lansia tuh di KBRI ada nggak sih Pak, data lansia Indonesia gitu Pak, orang Indonesia di KBRI itu? Lansia itu di umur berapa ya Pak? Umur berapa? Oh, jangan terlalu rendah, nanti kita lansia semua nih. Jangan terlalu rendah, tinggi-tinggi aja. Ini masih muda, kita muda lansia aja. Masa 50, masa kita orang KBRI lansia semua dong. Enggak, jangan terlalu rendah lah. Hah? Jangan terlalu rendah. 65 plus Pak, 65 plus. Oh ya, udah aman, kita aman. Aman. Kalau udah, saya pikir tadi 50, waduh, ngeri juga kita. Masa kita jadi turun apa kita jadinya ya? Apa tadi itu? Kepercayaan diri kita jadi turun. Apa? Nah. Kalau kita ada nggak sih? Nggak ada kita di sini. Saya nggak tahu siapa ya. Ada sih data paspor, paling ya kita melihat bisa melihat orang berdasarkan umurnya 65 ke atas ya. Iya. 65 ya. Kalau bisa, jadi ya buat jualan Pak ke pemerintah Belanda gitu, bahwa ada data lansia Indonesia di Belanda tuh seperti ini dan kami ingin gitu. Iya. Buat info ke mereka Pak gitu. Kayaknya banyak juga Mbak. Kayaknya banyak. Karena kan banyak kan mereka udah lama di sini ya. Iya. 65 ya. Bisa. Nanti kita coba lihat berdasarkan usia. Karena kita punya datanya dari catatan yang ada ya. Tapi kan selama ini tidak ada yang memerlukannya. Iya, saya berarti pertama Pak yang memerlukan. Hanya 65 ke atas, 65 ke bawah nggak perlu. Iya. Jadi memang kami kan selama ini nih dapat dana hibah dari pemerintah Belanda Pak lewat Kementerian Kesehatan Belanda yang dialirkan lewat Alzheimer Nederland, terus kemudian lewat kami dan juga ke Indonesia Pak gitu. Nah, jadi kadang-kadang data itu lumayan lah buat laporan dan buat ini progres. Jadi lancar terus Pak gitu kalau bisa dari mereka bantuannya.
Ya. Itu aja. Ya. Boleh, Mbak, boleh. Nanti jumlahnya aja kan? Ya. Jumlahnya aja bisa kali, bisa jumlahnya. Bukan orang-orangnya nggak boleh juga kita ya. Enggak. Ya. Nanti mau dipesan jumlahnya juga boleh. Kan buat orang lain aja. Kan buat orang lain aja. Di antara kita tahu. Iya. Nanti Ya, Pak. nanti Pak itu imigrasi akan coba lihat dari data untuk orang 65 ke atas, 65 ke atas, lansia. Oke. Di sini nanti nggak ada saya hubungi siapa Pak enaknya kalau follow up? Pak imigrasi, Pak Ronald atasnya imigrasi. Udah pernah kenal? Oke. Pak Ronald baru kayak Ini ada sebelah saya. Ya. Wah, kameranya bergeser. Ya. Oh, Bapak salam. Itu dia, Pak Ronald. Nanti hubungi. Ya, Pak Ronald. Pak atasnya imigrasi. Ya. Siap. Jadi nanti di kontak aja, Mbak. Oke. Terima kasih, Pak. Siap. Jadi kalau daftar umur ya bisa dilihatnya dari paspor paling ya. Paspor. Ada lagi yang tadi? Tadi ada yang chat. Ya, jadi yang tadi bagus juga tuh ya. Nanti apapun kegiatan masyarakat, jadi ada ruangan pojok KBRI harusnya ya. Pojok ya. Jadi siapapun bisa menyampaikan informasi di sana. Ya. Mungkin nanti ini kita cari. Mungkin termasuk juga apa yang disampaikan Ibu apa tadi? Ada surat yang kalau kamu terima, kamu harus aku lakukan apa gitu, atau tadi yang Ibu Ine ya, jadi misalnya siapa melakukan apa, masukkan aja di situ tanggal sekian sampai tanggal sekian di BES ada acara ini, udah biar orang keterangan lebih lanjut bisa dilihat di sana. Hanya yang pendek-pendek itu mungkin perlu juga ya. Nanti kita lakukan lah mulai tanggal 1 Mei kita masukkan pojok WNI pojok diaspora Indonesia di Belanda ini KBRI di website KBRI kita bikin satu nanti agenda kegiatan masyarakat ya. Jadi biasa kita saling melihat di sana ya. Ada lagi nih Pak, ini baru lihat nih Pak, yang bawah nih apa coba? Bukan yang di sebelah Raisa, di sebelah Raisa. Bukan, itu baju merah. Raisa itu Pak, Raisa. Oh Raisa, oke. Jadi ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu atau ada yang mau bertanya? Silakan Bu Yuke ya, silakan Bu Yuke. Izinkan saya Pak dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa saat ini sudah ada kabar-belanda.com, yaitu media yang mengabarkan tentang kegiatan-kegiatan. Oh, udah ada. Iya tuh. Tapi udah ada ya Mbak ya, udah berdiri ya, udah establish ya? Sudah establish Pak, sudah 2 bulan yang lalu, tapi memang belum launching karena kita masih ada dalam. Oh iya, belum launching ya? Ya, belum launching. Sebentar lagi kan Bapak udah kasih sambutannya tuh waktu itu kan, saya udah rekam. Jadi namanya kabarbelanda.com. Iya, itu website berita. Jadi di mana berita-berita tentang WNI yang ada di Belanda dan juga itu aja. Belanda, itu bisa dibaca oleh teman-teman Indonesia yang ada di Belanda dan saudara-saudara kita di Indonesia. Jadi kita ingin supaya informasi spesifik tentang Indonesia di Belanda itu juga sampai di Indonesia, karena sekarang ini kan media-media online yang mainstream seperti Kompas, Detik, itu K6 itu memang mereka
berita-beritanya terlalu penuh dengan sosok beritanya itu terlalu penuh dengan berita-berita nasional atau ya serius-serius ya. Ya ini kabar Belanda juga ada yang serius juga sih Pak. Ya. Spesifik. Jadi ya. orang mencari berita tentang orang Indonesia di Belanda atau berita Belanda dalam bahasa Indonesia itu kita makanya saya dan teman-teman wartawan di Belanda ini membuat kabarbelanda.com. Jadi teman-teman di sini juga ada yang ingin menyampaikan informasi melalui press release, kegiatan. Saya juga lagi terpikir untuk bikin profilnya Sekolah Indonesia Den Haag ini juga sih Pak Herman ya ada di sini. Ya, nanti tunggu waktu wawancara kita ya Pak Herman. Ya. Pak Din Wahid dan juga teman-teman. Kapan rencananya Mbak launchingnya? Launchingnya nanti saya masih belum tahu, tapi kemungkinannya sih awal Juni aja Pak. Di bulan di musim panas Pak kayaknya. Ya kalau tuh launching aja dulu Mbak, nanti kita sempurnakan rame-rame. Gitu ya. Bapak yang kasih kata sambutannya ya Pak ya. Boleh. Baik. Oke, kita akan segerakan, tapi sekarang ini berita-beritanya sudah ada. Kayak tadi saya baru juga ngobrol sama Bang Ronald tentang akan dibukanya pelayanan imigrasi setiap hari. Itu baru aja saya dapat informasinya dari Bang. Udah ya. Akan saya buat beritanya. Jadi informasi dari KBRI juga kita akan coba untuk masukkan ke dalam kabarbelanda.com ini Pak. Begitu. Boleh. Bagus Pak. Jadi kalau itu kita tunggu itu aja ya. Iya boleh Pak. Ya. Baik. Nanti kalau gimana kita cantelin ke KBRI. Iya. Ya, itu kan biar orang Belanda bisa tahu atau orang Indonesia punya media bagaimana tahu orang Indonesia di Belanda ya. Iya. Ya. Berita-berita tentang Belanda dalam bahasa Indonesia. Iya, lebih spesifik ya. Iya. Ya, boleh atau di launching aja, Mbak. Kalau sudah ada idenya, kalau sudah nanti sambil disempurnakan. Iya, baik. Ya. Sudah ya. Sekarang kalau mau dibuka sekarang berita-beritanya sudah ada meskipun belum tiap hari, tapi berita-berita terbarunya sudah bisa dibaca. Iya, bagus tuh. Ya. Bagus. Itu aja yang ingin saya sampaikan, Pak. Mohon saya pamit duluan. Ya. Terima kasih Bu Yuke, terima kasih. Banyak. Ya. Jadi ya bagus juga ya kita punya media di antara kita yang sifatnya lebih informatif lah. Maksudnya saling memberitahu aja, untuk saling memberitahu. Tidak usah detail, bisa juga. Kalau yang tadi kepikir kita tidak usah detail. Jadi pokoknya tanggal sekian sampai sekian ada acara ini. Di sini lagi ada ceramah agama, misalnya lagi tanggal sekian ada ceramah tentang apa, perayaan apa gitu ya. Sekedar itu aja juga boleh juga ya. Ya, siap. Makasih Bu Yuka, itu bagus tuh. Bagus. Ya. Jadi ada lagi? Kalau ada usul, ada ini, tapi ya itu juga perlu kalau ada hal-hal yang perlu KBRI perlu melakukan sesuatu, sampaikan juga usul-usul itu. Kadang-kadang banyak usul tapi tidak langsung disampaikan ke KBRI. Jadi tapi kalau Bapak Ibu teman-teman yang sudah biasa berhubungan dengan KBRI, sampaikan aja. Karena kadang-kadang orang lain malas juga, dia punya ide atau dia punya saran atau dia punya pendapat tapi dia tidak sampaikan karena nggak enak lah atau bagaimana. Mungkin melalui yang sudah biasa, sampaikan aja apa adanya. Ya. Jadi itu ya ngobrol-ngobrol kita ya, kalau nggak ada lagi ya. Ngobrol terus pulau puasa itu berat juga ya ngobrol sore ya. Ya. Iya. Jadi pokoknya yang penting sehat, jaga kesehatan, jaga keamanan lah yang pentingnya. Yang penting, dan nanti kalau yang puasa mau kirim-kirim kalau THR ya, kebahagiaan ke orang Indonesia, jangan lupa ya, kirim-kirimlah. Ya, kalau kan pasti banyak yang butuh juga ya. Kalau yang ingin berbagi dengan
saudara-saudara kita di Indonesia buat Lebaran gitu, ya lakukan ya. Mereka pasti sangat membutuhkan karena pasti banyak orang yang yang terdampak lebih dari yang lain karena pandemi COVID. Ya, ada orang yang mungkin penghasilannya berkurang, tapi ada orang lebih parah, penghasilannya hilang. Nah, itu juga banyak, jutaan orang. Jadi itu ya kita mungkin bantu-bantulah kalau memang kita bisa bantu sedikit banyaknya. Dan yang berpuasa, yang mau Lebaran ya bagi-bagi bagian Lebarannya. Jangan lupa saudara di kampung, ya. Ya kalau di sini kan nggak kerasa Lebaran ya, apalagi pandemi ya. Kalau di kampung kan kerasa. Jadi itulah, mudah-mudahan semua sehat dan kita semua terhindar dari COVID-19. Nanti kita ketemu lagi acara ngobrol-ngobrol berikutnya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Selamat sore, selamat berpuasa bagi yang berpuasa, selamat weekend yang akan menjalani weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes.